seorang auditor yang bekerja di salah satu perusahaan yang kantor pusatnya terletak di daerah Jakarta Pusat. Kebetulan, di tahun 2015, Gilang yang tadinya bekerja di kantor cabang dipindahkan untuk bertugas di kantor pusat yang ada di Jakarta Pusat itu. Nah, disinilah mulai pengalaman menyeramkan yang dialami Gilang terjadi. Jadi, ketika Gilang mendapatkan surat untuk pindah, beberapa temannya yang ada di kantor cabang itu langsung bilang kalau kantor pusatnya itu angker. Beberapa temannya itu bahkan menceritakan beberapa kejadian ketika mereka masih bekerja di sana. Jadi, ada beberapa temannya yang pernah kerja di kantor pusat dan mengalami beberapa kejadian. Katanya itu, mulai dari sosok-sosok yang suka menyerupai orang lain itu sering banget muncul. Salah satu temannya yang bernama Hidayat itu bahkan bilang, "Lan, kalau gak mau dikerjain sama penunggu di sana, lu itu harus benar-benar kenal semua orang yang kerja di sana, Lan, termasuk ke OB-OB-nya." "Loh, memangnya kenapa ya?" "Iya, kalau lu gak kenal, itu lu bakal dikerjain. Pernah tuh, ada yang deket sama satu orang, itu deket banget, kemana-mana berdua dadain, tahu-taunya itu bukan karyawan di situ, tapi setan yang nyamar jadi karyawan. Nah, yang bener lu, gak percaya gua, ya udah. Kalau lu gak percaya emang gak apa-apa, gua sih cuma ngasih tahu doang." Ngedengar cerita dari Hidayat, Gilang agak-agak gak percaya. Masa ada ya, orang udah deket sama satu orang udah cukup lama jalan kemana-mana, tapi ternyata itu bukan orang, melainkan setan, kan gak mungkin ya. Tibalah akhirnya hari pertama Gilang kerja di kantor pusat. Kayak karyawan baru pada umumnya, dia ini dikenalin ke semua karyawan-karyawan di sana. Kenalan nih, dari satu divisi ke divisi lain, pokoknya semuanya lah dikenalin. Tapi, pas kenalan ini, ternyata ada beberapa orang yang lagi dinas keluar, dan ada juga beberapa orang lain yang lagi cuti. Jadi ya, gak semuanya Gilang itu kenalan. Gilang, orangnya ini emang agak pendiam, jadi agak jarang-jarang ngobrol gitulah sama orang, gak bisa ngobrol lama. Kalau gak ditanya duluan ya, dia gak bakal ngajak ngobrol duluan. Dari awal Gilang kerja di situ, dia itu gak ngerasa kalau kantornya itu angker, seperti yang diceritakan sama teman-temannya yang dari kantor cabang itu. Gedungnya itu terlihat bersih, terus selalu ramai, walaupun memang di beberapa spot adalah yang agak-agak lampunya itu agak-agak redup, jadi agak-agak gelap, tapi gak seserem yang diceritakan. Malah bisa dibilang ini kantor masih barulah, mewah banget, dan modern banget. Jadi, kesan angkernya itu kayak gak ada gitu. Meja kerja Gilang berada di tengah ruangan. Ada beberapa baris meja di depannya dia, di belakangnya, dan di samping Gilang. Udah beberapa hari Gilang kerja di situ, dan udah hampir kenal semuanya. Karena kan yang tadinya di nasi luar yang cuti udah pada balik nih. Singkat cerita, beberapa minggu Gilang kerja, udah mulai memasuki akhir-akhir tahun, jadi kerjaannya ini benar-benar numpuk banget. Mayoritas karyawan pada lembur buat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk Gilang. Hari itu hari Kamis, tapi kebetulan besoknya itu tanggal merah. Jadinya Gilang itu memutuskan buat lembur menyelesaikan tugasnya dia, daripada dia itu besok harus masukkan pas lagi tanggal merah itu. Soalnya tugasnya ini ya memang harus selesai di minggu itu. Jadinya ya mau gak mau hari Kamis ini nih, hari terakhir Gilang buat menyelesaikan tugas itu. Sedangkan teman-teman yang lain itu lebih memilih untuk pulang, karena mereka itu udah terlalu suntuk dan udah memutuskan buat mereka itu bakal datang lembur di hari Jumatnya aja. Jadinya pekerjaannya gak diselesaikan malam itu. Singkat cerita, saat itu ada sekitar 5 orang yang lembur, tapi mereka semua itu duduknya jauh-jauhan. Gilang misalkan di tengah, terus temennya yang lain ada yang di pojokan, jadi misah-misah. Sekitar jam 9 malam, satu persatu karyawan-karyawan yang lembur itu mulai pada balik, menyisakan Gilang dan Anti. Di situ Anti ini bilang, "Gilang, gua sekitar 15 menit lagi balik nih, lu udah mau selesai?" "Wah, belum mbak, gua kayaknya mungkin masih lumayan lah, sekitar 1 jaman lagi lah. Gua baru selesai nih loh, kalau gua balik duluan nanti gak apa-apa, tapi masih ada Mas Ridwan sih di pentrit." "Oh iya, santai mbak, gak apa-apa." Mas Ridwan adalah OB yang bertugas di hari itu, tapi Mas Ridwan ini nunggunya di pentri, yang jaraknya mungkin sekitar 30 meter dari mejanya Gilang.
Sekitar 15 menit kemudian, akhirnya Anti pulang, menyisahkan Gilang sendirian di ruangan tersebut. Saat itu suasana benar-benar sepi banget, suara cuma berasal dari keyboard komputer Gilang aja, buat menghilangkan suasana sepi dan juga rasa merinding gitu ya. Gilang lalu mulai nyalain musik dari komputernya. Sekitar jam setengah 10 malam, Gilang didatangi oleh Mas Ridwan. "Mas Gilang, mau kopi atau teh gak? Saya lagi masak air panas nih." Enggak usah, Mas, enggak usah. Santai, Tef. Ya udah Mas, kalau gitu." Mas Ridwan pun lalu meninggalkan Gilang dan dia pun jalan ke arah pantai. Gilang masih aja berkutat dengan kerjaannya yang lagi dia kejar buat selesai malam itu juga. Tapi beberapa menit kemudian, Mas Ridwan balik lagi membawa secangkir air putih hangat. "Loh, Mas, ngapain repot-repot?" "Gak apa-apa, Mas. Saya bosan di pantai. Saya di sini, gak apa-apa ya, Mas." Mas Ridwan lalu duduk di sebuah bangku yang jaraknya itu hanya 3 bangku dari tempat Gilang duduk. Si Gilang ini ngomong, "Mas, maaf ya, gara-gara saya jadi lembur gini." Mas Ridwan yang jawab, "Gak apa-apa Mas, udah biasa kok saya, kan saya juga dapat lemburan." Nah, buat sekedar menebus rasa bersalahnya, Gilang lalu mematikan lagu yang diputar dan kerja sambil ngobrol dengan Mas Ridwan. Di sela-sela obrolan, Gilang ini basa-basi deh tuh, tanya ke Mas Ridwan asalnya dari mana. "Mas Ridwan asal dari mana sih Mas?" "Dari logatnya kayaknya dari Jawa Timur, ya?" "Bukan, Mas, saya dari Boyolali, tapi emang lama tinggal di Surabaya sih." Gilang lalu mengambil cangkir air putih hangat yang tadi diberikan oleh Mas Ridwan, dan begitu dia pegang, kok tangannya itu licin, kayak ada sesuatu cairan yang kental di gagang cangkirnya itu. Si Gilang itu melihatlah ini apaan di gagang cangkirnya, dan begitu dilihat, ternyata di tangannya terdapat darah kental dan di cangkirnya juga terdapat darah kental yang membuat si Gilang ini kaget, teriak, dan langsung memundurkan kursinya. "Duan, ini apa nih? Kok berdarah gini?" Terus Mas Ridwannya jawab, "Oh iya Mas, maaf Mas, itu kayaknya gara-gara tangan saya deh." Gilang lalu melihat ke arah Mas Ridwan. Mas Ridwan melihat ke arah Gilang dengan senyuman menyeringai, karena tadi dia bilang darah di cangkir itu karena tangannya Mas Ridwan. Gilang lalu memperhatikan tangan Mas Ridwan, ternyata dari bagian siku Mas Ridwan mulai mengucurkan darah segar dengan sangat deras. Tangan kiri Mas Ridwan lalu memegang tangan kanannya yang tiba-tiba aja terjatuh. Ya, tangan kanan Mas Ridwan putus. "Maaf ya Mas." Mas Ridwan lalu membungkukkan tubuhnya dan mengambil tangan kanannya lagi yang udah ada di lantai sambil terus tertawa-tawa. Gilang pun langsung lari menuju ke lantai bawah dan dia ketemu dengan satpam. Beberapa menit kemudian Mas Ridwan ini nyusul dengan berlari ke lantai bawah juga. Di situ Mas Ridwan ini ngomong, Mas kenapa Mas kok tadi teriak gitu sambil lari-lari?" Di situ Mas Ridwan itu, Mas Gilang itu memalingkan wajahnya dari Mas Ridwan karena dia itu takut ya, sambil dia itu ngomong, Mas tadi tangan Mas Ridwan putus kan? Ini beneran Mas Ridwan?" "Iya Mas, ini saya beneran Mas." "Emang kapan sih Mas Gilang lihat tangan saya begitu?" Gilang lalu menceritakan semuanya kepada Mas Ridwan dan satpam yang bertugas, kalau dia tadi itu lagi dikerja terus didatengin sama Mas Ridwan yang bawa cangkir. Ternyata pas lagi diminum, cangkirnya itu berdarah. Pas dilihat ke Mas Ridwan, ternyata Mas Ridwan ini senyum-senyum, meledek mukanya ke Gilang, dan tangan-tangannya dari siku itu putus ke bawah, jatuh ke lantai, bahkan sampai diambil lagi, dan Mas Ridwannya di situ. Mas Ridwan yang jadi-jadian ya itu bilang, "Maaf ya Mas." Setelah diceritain kayak gitu, Mas Ridwan ini ngomong, kalau dia itu sedari tadi cuma nunggu di pantai aja, sambil teleponan sama istrinya. Dia itu sama sekali gak ke ruangan tempat Gilang lembur. Bahkan yang pertama kali datang yang nawarin teh atau kopi juga, itu bukan dia. Jadi dia bener-bener gak ke ruangan, dia itu bener-bener di pantry doang, sambil teleponan sama istrinya. Nah di situ, Gilang bener-bener lemes banget ngedengarnya, dan Gilang pun baru percaya dengan cerita dari teman-temannya, kalau kantor itu memang angker. Sebenarnya, kata si Gilang, dia itu masih banyak pengalaman-pengalaman lain di kantor tersebut, dan ada yang lebih parah lagi.